Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah alladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ba'd. Alhamdulillah, kembali mari jamaah yang dirahmati Allah, mari kita senantiasa istiqomah dalam syukur segala karunia dan nikmatnya, seraya kita iringi terus rasa syukur kita dengan senantiasa melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangannya. Mudah-mudahan dengan ini pula kita termasuk orang akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia wal akhirah. Salawat wassalam semoga senantiasa tercurahkan kepada qudwah kita, teladan kita baginda Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarganya, para sahabatnya. Mudah-mudahan kita bisa istiqomah menjalankan sunnahnya sehingga kita juga termasuk orang-orang yang insyaallah nanti mendapat syafaatnya di masa nanti. Amin ya rabbal alamin. Mari untuk memulai pertemuan kita awali dengan baca Al-Quran. Ala diniyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah sudah kita buka. Selanjutnya kita tahsinut tilawah ya. Kita berbagi tilawah kita At-Taubah ayat 99 sekarang ya. Pojok sebelah kiri paling bawah ya. At-Taubah ayat yang ke-99. Nah, pojok bawah ya, sebelah kiri. Nanti kita klasikal aja ya, nanti ikutin saya dulu nih. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ayo. Wa minal a'rabi man yu'minu billahi wal yawmil akhir wa yattakhidhu ma yunfiqu qurbatin indallahi wa salawatir rasul. Ya. Perhatikan dari wayat tanya ada siddahnya. Wayattakhidhu ma ikhfa tanah rekat. Perhatikan lagi. Wayattakhidhu ma yunfiqu qurbatin indallahi wa salawatir rasul. Ayo. Ala innaha qurbatul lahum
sayudkhiluhumullahu fi rahmatih. Innallaha ghafurur rahim. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان itu ada tanda la ya, ada nggak tandanya ya. Jadi secara kaidah la waqfu fihi, tidak berhenti situ, cuma kalau berhenti boleh kita kemudian ulangi dari kalimat sebelum ihsan tadi. Perhatikan dari walladzina lebih sempurna. Perhatikan walladzina taba'uhum bi ihsanir radhiyallahu anhum wa radu anhu wa adda lahum jannatin tajri min tahtihal anhar wal napasnya tergopoh-gopoh ya. Napasnya pas-pasan ya. Sekarang ulang dari wa'adda, perhatikan wa ya a beda sekarang ya, alif sama ain. Wa a'adda lahum jannatin tajri tahtahal anhar khalidina fiha abada. Ayo. Dzalikal fawzul azim. Wa mimman hawlakum minal a'rabi munafiqun. Wa min ahlil madinati maradu 'alan nifaq. Di alen nya gunna, ada siddahnya ya. Wa min ahlil madinati maradu 'alan nifaq. La ta'lamuhum nahnu na'lamuhum sanu'adzibuhum marrataini thumma yuradduna ila 'adzabin 'adzim.
اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا asallahu an yatuba alaihim inna allaha ghafurur rahim. Coba ayat yang terakhir ya. Wa akharuna i'tarafu. Coba dari Pak Kirno. Satu ayat aja. Wa akharuna i'tarafu bidunubihim khalatu 'amalan shalihan wa akhara sayyi'an. Asallahu an yatuba 'alaihim. Inna Allaha ghafurur rahim. Ya, cukup bagus ya. Ya, lanjut. Iya, jadi langsung aja ya. Tahu cukup ketika memulai baca Quran saja. Kalau sudah berjalan langsung aja. Wah, ya. Tekan wa akharuna i'tarafu. Khalatu. Jadi kalau bacaan ikhfa ditahan ya. Jadi amalan shalihan wa akhar sayyi'a. Amalan ya. Shalihan. Inna Allaha ghafurur rahim. Ya, Anwar. Wa akhara sayyi'a. Ya, Ian. Ya, April. Ya, Ikhwani.
fi dhunub amalan wa akhara sayyi'a wa akhara sayyi'a ya, ya. Ya, Basam. Panjang wa akharu ta'rafu bidzunubihim khalatu panjang anya berdiri fathahnya wa akhara sayyi'a asallah ayat ya sadaqallahul azim. Alhamdulillah sudah sama-sama kita belajar tahsinut tilawah, memperbaiki tilawah kita ya. Sekali lagi walaupun sedikit, asal kita istiqomah dalam memperbaiki atau belajar, insya Allah itulah amal yang disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kata Rasulullah, amalan yang disukai oleh Allah amal sedikit tapi rutin. Jadi walaupun kita mungkin belajarnya nggak banyak, kalau kita niatkan ingin istiqomah, insya Allah itu lebih baik. Cuma kita belajar, sama-sama belajar, memperbaiki tilawatul Quran kita, ya. Sedikit-sedikit insyaallah mudah-mudahan akan jadi bukit bahasanya ya gitu kan. Baik, inilah yang sama-sama kita baca ya bersama mudah-mudahan ayat yang kita baca ini insyaallah akan menjadi syafaat buat kita di yaumil akhir nanti. Baik, ada yang ditanyain enggak bacanya? Dari bi ini ya bidzunubihim ya bisa bi itu adalah dengan ya bisa bi itu boleh dia termasuk kata yang menyambungkan dengan kalimat setelahnya nih boleh bidzunubihim. Ini jamnya mati ya Pak Iwan ya. Jam 5. Ini jam berapa? Yang benar jam berapa itu? Jam kayak jam 42. Ini mengecoh kita juga. Ini kayaknya udah belum ini baru ganti baterai belum tuh? Mesti ganti baterai dulu coba nanti. Ini karena kalau ada khotib itu kalau mengganggu juga kalau nggak ada jam suka gelagapan juga udah berapa lama ini ya, nanti tolong dicek aja tuh ya. Dan kalau ini kan dari jauh nggak kelihatan tuh yang merah-merah itu kalau dari jauh nggak gitu ya, mau dicek aja. Baik jamaah sekalian, alhamdulillah sudah sama-sama kita memperbaiki tilawah kita. Kita akan lanjutkan ini. Sebelumnya kita sudah membahas bab yaitu terkait dengan nawaqidul iman ya, tentang hal-hal yang bisa membatalkan keimanan kita, di dalamnya adalah membatalkan tauhid kita ya, syahadat kita. Pada ahad yang lalu kita membahas terkait dengan hal yang tak kalah pentingnya terkait dengan masalah hubungannya dengan syahadatain, yaitu
asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ternyata ketika kita mengikrarkan kalimat syahadat Rasul, itu juga ternyata ada konsekuensi yang harus kita lakukan. Artinya melekat dalam diri orang yang mengaku beriman kepada Allah dan Rasulnya. Sehingga ada bab yang tak kalah pentingnya adalah terkait dengan bagaimana kewajiban kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu melekat kepada siapapun yang mengaku beriman. Karena ketika ada amana rasulu bima unzila, atau ketika antuk minu billahi wa rasul, jadi ketika orang beriman kepada Allah pasti harus diikuti dengan iman kepada Rasul. Sehingga melekat dalam diri kita juga wajib ya, ada kewajiban yang melekat kepada kita bagaimana kewajiban kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ada bab terkait dengan materi wajibuna nahwa Rasulullah. Bagaimana kewajiban kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada hadis yang kemarin waktu pagi yang mengandung hadis sudah kita bahas. Kewajiban yang pertama kita kepada Rasul adalah al-imanu bihi, yaitu mengimaninya, ya, mengimani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian mahabbatuhu, yaitu kita juga wajib mencintainya. Ya. Ini yang kita sudah bahas ya kemarin ya. Termasuk di dalamnya kita kemarin ada sebuah hadis ya yang diantaranya kata Nabi apa adibu auladakum ala ya salasi hisolin atau ala hisolin salasin. Kita diperintah orang tua untuk mengajarkan kepada anak kita terhadap 3 perkara, yaitu apa ala hubbi nabiyikum, yaitu bagaimana kita mengajak kepada kita untuk mencintai anak kita kepada Nabi Muhammad SAW. Yang kedua adalah hubbi ahli baitihi, yaitu mencintai ahli baitnya, keluarganya Nabi. Siapa? Istrinya, anak-anaknya, cucu-cucunya ya, yang masih berhubungan nasab dengan baginda Rasulullah SAW. Kemudian ala qiraatil Quran ya, seperti yang kita belajar ini ya, yaitu kita diajak kepada anak kita agar anak kita gemar dengan membaca Quran, gemar dengan belajar Al-Quran. Di dalamnya apa? Bisa membaca, menghafal dan mengamalkan kandungan Al-Quranul Karim. Ini ditanamkan ya. Kenapa? Tadi biar anak kita dekat dengan Al-Quran. Ini kewajiban orang tua kepada anak-anak kita 3 hal tadi yang harus ditanamkan sejak dini. Ya mungkin kemarin kita sudah bahas ya terkait dengan bagaimana kita mencintai Nabi, kemudian wa hubbi ahli baitihi, mungkin sekedar tambahan ya kita ya terkait dengan ahli baiti ya wa hubbi ahli baitihi. Kita mungkin sekarang sedang media ya sedang ramai ya terkait dengan pemberitaan Habib Rizik ya, yang artinya ini cukup menyita perhatian masyarakat ya. Dan yang terakhir itu terkait dengan hal-hal kontroversial mungkin antara pro dan kontra terkait dengan pernyataan Habib Rizik yang ada seorang artis yang menghina Nabi Muhammad SAW. Sehingga mungkin tadi sore ada kiriman di grup DKM ya, ada artinya terkait dengan ini mengimbangi. Kenapa beliau mengomong kata-kata yang kasar kepada artis? Ternyata juga ada dalilnya gitu. Jadi selama ini memang ada kesannya orang itu harus santun bahasanya. Ternyata pada kondisi tertentu ketika orang terzalimi itu boleh mengucapkan contohnya dulu sahabat Abu Bakar As-Siddiq yang ketika ada orang Yahudi yang menghina Nabi, maka Abu Bakar langsung mengucapkan kata-kata yang lebih kotor sebenarnya kalau dikatakan bahasa Indonesia gitu kan. Tapi Nabi mendiamkan, itu namanya takrir ya. Berarti hal seperti itu dibolehkan dalam kondisi tadi terzalimi. Ya, sehingga ada orang yang mengatakan Habib itu ternyata sedang dizalimi kan. Dari mulai ya udah berapa kali dikriminalisasi gitu kan. Maka beliau juga punya dalil, punya dasar sehingga nanti kita bisa menyeimbangi kalau ada orang yang nyiri. Kenapa beliau kok ngomongnya begitu? Karena beliau ya mengutip sebuah hadis itu seperti itu. Jadi kita bisa berimbang, nanti kita bisa menjadi mediasi ya. Artinya beliau ngomong itu ada dasarnya, bukan nafsu karena enggak tanpa ilmu gitu. Karena bagaimanapun sekali lagi ini hal-hal seperti kadang-kadang orang melihatnya kata-kata padahal beliau itu berbicara berarti ada
dasar hukumnya yang kemudian beliau juga tadi karena merasa terzalimi dan kita tahu beliau dizalimi ya. Ini sebagai tambahan saja ya. Jadi biar kita tidak terbawa opini oleh orang-orang yang memang membenci beliau gitu kan, berimbanglah seperti itu. Ini terkait dengan ala hubbi ya, hubbi ahli baitihi. Karena beliau menurut Arabita Alawiyah adalah keturunan urutan ke-8 ya. Menyambung kepada Fatimah Az-Zahra. Kalau kepada Nabi kan 39 ya, beliau seperti itu. Itu kalau diurutin hafal tuh, kalau kayak Ustaz Adi Hidayat, kayak Abdul Somad hafal tuh. Kalau kita nggak hafal, kadang kita kakeknya lagi juga lupa ya. Termasuk saya itu kan kakek saya, bapak saya. Pakai siapa lagi karena nggak diajarkan orang tua. Beda dengan ya tadi ya. Salah satu kebiasaan ya orang Arab itu menyambung terus sanadnya nasabnya ya sampai di atasnya. Nah, Habib Rizik termasuk nyambung dengan Rasulullah generasi yang ke-39 ya beliau itu. Kalau kepada Fatimah 38. Ini sebagai ini aja ya sebagai bentuk kita mencintai ahli bait. Yang penting kita tidak boleh benci ya. Kalau kita belum bisa bersama beliau mengamalkan semangat dakwahnya, paling enggak kita ya tidak membencinya gitu aja lah gitu. Karena kan beliau termasuk punya kemampuan dakwah nahi mungkar. Jarang orang seperti beliau ya. Kalau yang teduh-teduh mah enggak dimusuhi oleh ini ya. Tapi kalau yang sifatnya ini pasti gitu, dia terusik ya. Karena kan sebenarnya kan beliau hanya ingin menuntut keadilan kan begitu kan. Tapi ada orang terusik kan dengan pernyataan beliau, dakwah cara beliau. Tapi tetap kita harus hormati. Kita butuh orang-orang model begitu. Kalau dakwah begini mah nggak ada musuhnya ya. Tapi kalau dia di depan publik, ya mengusik masalah koruptor, masalah ketidakadilan di bidang hukum. Banyak orang yang merasa tersinggung gitu kan. Kenapa? Itu beratnya dakwah nahi mungkar itu begitu. Kalau sifatnya yang ma'ruf orang senang, ayo kita sholat ya kan, ayo kita zakat, puasa, orang suka semuanya. Tapi kalau ketika melihat ketidakadilan tadi, musik, wah banyak orang yang terusik gitu kan. Nah kita hargai ketika ada yang penceramah begitu, ya tidak semua orang bisa begitu makanya. Ya kita alhamdulillah adem-adem aja. Kenapa kita nggak menyentuh masalah terdakwa terbuka ketika musik itu? Tapi kalau kayak beliau, ya pasti banyak musuhnya gitu. Baik, kemudian ikhwatillahi jemaah sekalian, kewajiban yang ketiga yang harus kita pahami dan kita praktekkan dalam kehidupan kita adalah yaitu ta'zimuhu, yaitu kita harus mengagungkannya gitu kan. Nah, di sini terkait dengan pengagungan sini artinya adalah kita juga tidak sampai batas melampaui seperti orang-orang sebelum Nabi Muhammad ya, sehingga kemudian sampai terjadi kayak Nabi Isa dituhankan, itu nggak boleh, atau Nabi sebelumnya. Artinya sebatas hal-hal yang disyariatkan dalam Islam. Gimana cara mengagungkannya? Ya tadi kita memperbanyak sholawat Nabi, menyebut-nyebut beliau ketika diucapkan misalnya Muhammad maka Allahumma sholli ala Muhammad. Karena misalnya diantaranya adalah kalau kita disebutkan nama Nabi, kalau kita tidak mau bersalawat, maka kita orang yang kikir. Dalam sebuah hadis seperti itu. Jadi ta'zim di sini tadi kita mengagungkan beliau. Jadi nggak boleh Nabi itu dikatakan Muhammad saja, nggak boleh. Harus ada sebelumnya ya. Jadi Rasulullah SAW atau misalnya Muhammadur Rasulullah. Nggak boleh menyebut namanya saja ya, sebagai bentuk pengagungan kepada beliau ya. Jangan kita, Allah sendiri kan sudah mengagungkan beliau, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi misalnya. Jadi kita nggak boleh menyebut beliau dengan namanya saja, itu tidak mengagungkan. Jadi kita tetap harus menghormati ya, mengagungkan beliau ya, karena luar biasa ya. Ini terkait dengan ta'zimuhu ya, jadi bagian kewajiban ya gitu. Kemudian jemaah sekalian, ini yang keempat adalah nusratuhu ya, kemudian ta'ziruhu ya, yaitu membelanya gitu.
Jadi jika ada orang yang mengancam atau menghinanya, maka kita wajib membelanya. Contohnya adalah sikap para sahabat ketika terjadi perang Uhud misalnya. Itu ada Ummu Umarah, yaitu Nusaybah ya binti Ka'ab beserta suaminya dan anaknya itu melindungi Nabi. Jadi ketika perang Uhud itu kan kondisi kaum muslimin ketika udah menang sebenarnya dalam pertempuran. Cuma tadi karena ada komando yang disalib oleh pasukan pemanah, ketika orang kafir sudah meninggalkan segala perlengkapannya, rupanya pasukan orang kafir itu berbalik dari bukit. Jadi misalnya ini bukit nih, ini Uhud ya, ini bukitnya di sini. Nah pasukan pemanah di atas. Nabi wanti-wanti, ya jangan turun dari bukit apa yang terjadi. Rupanya ketika melihat banyak orang, banyak harta ditinggalkan ghanimah, pasukan pemanah sebagian besar turun ke bukit, ke lembah maksudnya. Sehingga tinggal hanya beberapa orang di atas bukit. Rupanya apa? Ketika orang kafir berbalik arah, karena bukit saya itu nggak terlalu gede bukitnya Uhud itu. Artinya kalau berbalik, ya kan ya bukitnya itu nggak kayak kita banyak pepohonan. Ya mungkin Pak Iwan tahu, ya itu bebatuan semua kelihatan. Sehingga ketika berbalik muter bukit, ya ini ketika lihat orang Islam sudah pada rebutan, rupanya mereka dari atas enak aja langsung memanai ya, tombak. Nah rupanya tadi Nusaybah bin Ka'ab itu dengan suami anaknya melindungi Nabi. Kenapa? Jangan sampai Nabi itu terbunuh oleh pasukan kaum kafir ya. Sampai banyak yang jadi tameng hidup dalam hidupnya. Itu bentuk pembelaannya diantara dengan cara fisik gitu. Makanya ketika itu banyak yang gugur kan syahid dalam perang Uhud itu. Karena tadi ya ketidakpatuhan dalam melaksanakan komando dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu contohnya seperti itu membelanya. Makanya wajar kalau ketika ada Presiden Prancis yang membuat karikatur Nabi, kita secara keimanan terusik gitu kan. Ya kita belum seberapa dengan para sahabat yang sampai mengorbankan nyawanya ya. Paling tidak kita boikot produk-produk ya yang seruan ulama ikutin gitu kan. Dan walaupun bagaimana kita tidak boleh membalas dengan cara-cara melakukan tindakan yang sama, penghinaan kepada Nabi Tuhan, cara-cara mereka ya, itu enggak bagus ya. Kata Nabi sudah selesaikan. Memang secara fitrahnya dakwah itu akan menghadapi pertentangan musuh. Nabi dulu dibully dan sebagainya gitu. Ya, tetap kita pembelaan ya. Nah, termasuk berita terbaru itu dari Pakistan ya. Yang khadim, yang ulama masih muda ya, yang dulu ya dia orator orangnya. Kena serangan jantung. Yang ramai kan di media yang mengusung beliau hampir 200.000. Beliau termasuk yang membela Nabi ya. Ketika Nabi dihujat oleh itu, dia menggerakkan semua kami di sini harus juga mampu. Dia ahli bahasa Urdu, bahasa ini ahli bahasa. Ini kemarin belum lama di media ramai ya. Beliau seperti itu. Walaupun sedang Covid di sana, ternyata kadang tadi ya, karena bentuk kecintaannya nggak peduli. Ini di Pakistan beliau. Ini karena ya beliau termasuk yang istiqomah dalam membela Nabi gitu. Sehingga pengikutnya itu cintanya itu dimakamkan itu sampai nyolatnya nggak bisa, harus sampai di jembatan ya. Orang pada dibawa menyemut sampai ada yang mengatakan jutaan, ada yang mengatakan 200.000-an seperti itu. Ya ini kembali zaman sekarang, jadi kita kalau kita bukti mengimani Rasul ya kita membelanya ketika Nabi dihinakan, dizalimi. Nah sekarang ya mungkin kita tidak seperti dulu hidup bersama dengan Nabi kayak para sahabat ya. Paling tidak kita ikutin ulama lah. Kalau emang ternyata ada ulama memfatwakan kita karena bentuk kecintaan ini ya kita ikutin lah. Sepanjang yang kita tahu ya, produk-produk ini buatan negara yang menghina Nabi ya kita ikutin ya. Artinya sebagai bentuk sanksi moral ya, kita tidak membalas dengan cara mereka, tapi paling tidak mereka kemudian berpikir ulang, nggak akan lagi melakukan hal yang sama seperti menghina Nabi seperti itu. Ini jamaah sekalian, mau isya ya.
Mungkin sampai di sini ada yang mau ditanyakan ya terkait dengan kewajiban tadi. Jadi al-imanu bihi, mahabbatuhu, ta'zimuhu, kemudian nusratuhu wa ta'ziruhu, yaitu membelanya. Mudah-mudahan dengan materi yang singkat ini insyaallah ya, walaupun sedikit asal kita sama-sama belajar memahami ya, kita bisa mengamalkan ya. Karena tadi kita ini kadang cuma mengklaim saja saya pengikutnya Nabi, tapi kita nggak tahu kewajiban kita apa sih kepada Nabi gitu kan. Ini kebanyakan diantara kan gitu kan, hanya semangat aja gitu. Nah padahal penting ya mengilmui terkait dengan kewajiban kita kepada, apa artinya ada hak dan kewajiban ya. Sama kita sebagai suami juga kan ada kewajiban kita sebagai suami kepada keluarga ya gitu kan. Bahwa kita bisa menuntut hak kita ya, tapi kadang kita hanya menuntut haknya doang, kewajiban kita nggak ditunaikan. Ini kan kebanyakan seperti itu. Maka kita juga wajib tadi memberikan kewajiban kepada Nabi tadi ya. Karena nanti itu kita semua kalau kita sudah melakukan ini maka Nabi akan memberikan hak kita, apa dia adalah memberikan syafaatnya ya kan? Kita pengen dapat syafaat tapi kita tidak pernah melaksanakan kewajibannya ya sulit nanti. Jadi kalau kita mengerti kewajiban kita insya Allah otomatis ya kita nanti akan dapat syafaat dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tunaikan kewajiban kita dulu sekarang, misalnya apa yang kita tahu lakukan gitu. Ini barangkali jamaah sekalian karena sudah waktu menjelang Isya, ada yang mau menambahkan Pak Nur barangkali atau yang lainnya, silakan Pak Sam, Pak Iwan. Ya boleh materi ini atau yang lainnya ada, kalau ada yang barangkali perlu ditanyakan silakan. Ya mungkin kaitannya dengan tadi kan ada hadis ya, mungkin menggunakan di sini. Jadi man ra'a minkum munkaran falyughayyir bi yadihi ya, fa illam yastati fi lisani, fa illam yastati fi qalbi ya, wa dzalika adaful liman. Jadi kita kan kalau kita melihat sebuah kemungkaran ya, itu bisa kita rubah dengan kekuatannya. Mungkin kalau yang kita punya presiden kayak Erdogan kan langsung kan membuat pernyataan ya, konfrontasi siap ini kan, itu karena apa, dia namanya pemimpin dengan segala kekuatannya ya kan. Kalau kita yang nggak mampu dengan kuasanya ya paling nggak dengan nasihat ulama kan, nasihat gitu. Nasihat ya kan. Jangan nasihat ya dengan tadi kolbi ya, dengan hati kita. Panti tadi kita pembelaan tadi kalau misalnya ya boikot produk, ikutin lah gitu sebagai pembelaan kita yang ya kepada Nabi, minimal cara-cara itu. Atau kita tadi dengan hati mengingkari ini orang itu, wah benar-benar gitu. Artinya itu kalau kita lihat kemungkaran ya. Sama aja kalau kita melihat kemungkaran dengan orang kafir kepada Nabi, cara-cara seperti itu. Makanya sangat penting kalau misalnya kepala negara atau dia punya ini itu efektif kalau dia mengatasnamakan ya bukan pribadi, mengecam atas nama negara, kekuasaan. Ya, kalau cara itu lebih mudah gitu kan. Walaupun resikonya dibully juga sama orang Prancis bisa kan, tapi biarin aja. Tapi kan mereka punya power gitu, punya bargaining. Ya kita paling tidak dengan hati lah. Kalau nggak mampu juga ya jangan malah kemudian ikut-ikut membulinya. Itu yang akhirnya Habib Rizik kan marah itu kan. Udah nggak ini malah ya seperti itu. Beliau ya negara yang dermawan juga Turki itu ya.
Ya, makanya kalau pemimpin yang soleh itu benar-benar tadi punya izzah, punya harga diri, dan ngomongnya saja itu kayak pidato resmi kenegaraan, padahal hanya sebatas mungkin kita ceramah saja itu contohnya pentingnya memilih pemimpin yang soleh itu seperti itu. Dia artinya bisa melindungi hak-hak rakyatnya, dan ketika harga dirinya di ini bisa membela dengan cara seperti itu. Ya mungkin tidak Turki saja ya, banyak pemerintah yang lain juga, kepala daerah ada juga yang seperti itu, termasuk chatnya itu kan presidennya juga tegas juga, cuma kan negara kecil kurang diekspos media gitu kan, banyak negara-negara Islam yang lainnya ya, cuma yang sering disorot Turki karena memang dia termasuk negara besar juga ya. Kalau Indonesia belum ya, presidennya belum, kita doakan ada yang melalui ini aja ya, menlunya. Baik, ada lagi Pak Kirno, mana sehat? Betah amat diblokir enggak? Lockdown. Mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan sudah ya, kita berharap segera berlalu ya. Udah 9 bulan kita ya, hampir menjelang 10 bulan ya. Walaupun angkanya kayak di antara percaya dan tidak percaya gitu ya kan, ada aja. Termasuk di Puri juga ada aja gitu kan, yang terkena virus itu. Nggak ada ya, sedang lagi suhunya lagi sedang panas karena ya tadi pertimbangannya memang pemerintah sedang ya mengkampanyekan bahasanya benar-benar terkait dengan masalah protokol COVID itu, yang alasannya seperti itu karena itu kan kerumunan itu banyak masalahnya, sehingga Bupati Bogor kan iya. Ya karena kalau sebenarnya yang tadi kalau orang virus itu kan ya dari ini ya, kalau orang ada riwayat paru-paru misalnya TBC atau itu mudah sekali karena kan dari di hidung, pernapasan ya kan di sana gitu. Nah, ini flu sendiri kalau di rapid ya reaktif ya, kalau orang sakit flu misalnya itu karena ada emang hidung ya. Kalau di swab orang bisa reaktif ya. Jadi kalau bahasa orang dokter mah sebenarnya virus itu sudah ya emang ada, cuma namanya saja yang berbeda gitu. Ya tetap kita ya waspada lah, bagaimanapun memang ada makhluk itu ada dan korbannya sudah ada gitu. Ya kita yang ini berdoa sama Allah dan ikhtiarnya maksimal gitu kan. Artinya menghindari kerumunan, pakai masker nih, kalau jarak ini sih insya Allah mudah-mudahan nggak terlalu doplek bahasanya ya, apa kena ini. Tetap kita harus secara ini ikhtiarnya maksimal lah ya. Baik, kalau tidak ada ini tumben nggak ini? Mudah-mudahan keluarga pada sehat semua ya, nggak ada yang kena ini ya. Semoga Allah juga lapangkan rezeki kita semuanya, mudahkan segala urusannya ya. Ya intinya kita juga kalau diuji semua diminta bersabar ya dengan segala sesuatu yang kita tidak kehendaki. Karena apapun yang terjadi itu semua sudah atas izin Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai hambanya, kewajiban kita adalah berikhtiar. Dan kata Allah, senjata kita ada dua, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Itu harus ditanamkan kepada diri kita, keluarga dan keluarga kita. Ketika menghadapi masalah apapun beratnya, kita kembali kepada Allah. Isti'anah kita hanya kepada Allah.
Minta tolongnya kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Curhatnya sama Allah lebih enak, nggak ada yang tersakiti ya. Kalau curhat sama orang kan ya bisa aja ditambah-tambahin atau nggak suka malah dibuka. Tapi kalau sama Allah, kalau tengah malam, ya Allah saya utangnya banyak bantu ya Allah cukupkan untuk bayar utang, masalah kesehatan, masalah apa, lebih plong gitu kan. Kalau diadu yang sama maha kaya enak gitu. Kalau minta sama orang yang kan orang kan terbatas ya, miskin, fakir ya. Kalau minta Allah kan lebih plong gitu. Tinggal ikhtiarnya. Itulah cara yang efektif ya untuk mengurai masalah kita, dan yakin ya Allah pasti akan mengabulkan doa kita, tinggal sabar gitu. Baik, karena sudah adzan, saya rasa cukup ya pertemuan kita sampai di sini. Mudah-mudahan Allah teguhkan iman kepada kita masing-masing ya, sehingga kita semua bisa istiqomah jalan dakwanya, sehingga kita bisa husnul khotimah pada akhirnya. Mari kita sudahi dengan sama-sama baca hamdalah dan doa pada majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.